come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Cik. Shalom saudaraku semuanya, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Mari saudaraku kita mempersiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, mari saudaraku. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau awali dengan doa. Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk hari baik Tuhan yang sekali lagi Kau berikan bagi kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan datang Tuhan ke tempat ini, sama-sama ingin beribadah Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan akan pemulihan yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Untuk minyak yang baru Tuhan, untuk anggur yang baru Tuhan. Kami percaya lebih lagi Tuhan, tak kala kami datang Tuhan di dalam jam-jam ibadah kami dengan taat dan setia. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, ingin mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Membawa ucapan syukur kami Tuhan yang terdalam Tuhan bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan pada ibadah kami siang hari ini Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memulai ibadah ini dengan antusias dan semangat. Sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya. Siap menerima anggur baru dari Tuhan, amin. Siap menerima pemulihan dari Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari dengan antusias sorakan. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih antusias lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat apa saudaraku? Saat pembebasan tiba. Yes. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama kita bersorak. Mari gereja Tuhan. Hey, anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa.
katakan, Aku terjurang penuhi dengan sukacita. minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Come on. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Percaya nyata kuasa Tuhan, amin. Boleh dong serukan haleluya jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan Tuhan, Engkaulah mazmur kami dan gunung batu kami. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. mari gereja Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun apa? namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Yo jemaat Tuhan, katakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yeah. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Mari setiap yang percaya boleh memuji Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung beranjak, tapi kami percaya Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi
Tuhan. Haleluya. Hati kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. 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 Hati kami Tuhan Yesus terbuka Tuhan bagi Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengalir Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Kami mau Tuhan datang Tuhan. Merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman, dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sama-sama katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Mari buka hati kita. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau mau ambil alih Tuhan setiap aspek dari kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah di altar-Mu Tuhan kami mau datang bersujud Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
mau datang menyembah-Mu Tuhan. Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Angkat hati kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kaulah segala-galanya Yesus. Kau yang mau jamah setiap kami Tuhan. Mungkin yang datang Tuhan dengan hati yang berduka Tuhan, ini permasalahan berat bagi hidup kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Yesus yang selalu menjamah kami Tuhan, yang memulihkan hidup kami. Haleluya. 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 Kami percaya janji-janji-Mu Tuhan. Ya dan amin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan Engkau Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan datang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Lord. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tak kalah kami Tuhan Yesus bersungguh-sungguh Tuhan datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan, maka Tuhan kerajaan-Mu datang Tuhan. Kehendak-Mu jadi Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan yang datang Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa
jemaat Tuhan. Muliakan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakan. Oh Yesus, Kaulah Raja di atas segala raja. Mari kita mau deklarasikan. Diruntuhkan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi dan di surga. Seperti di surga, di bumi seperti di surga. Oh Tuhan Yesus, biarlah seperti Tuhan apa yang kami nyanyikan Tuhan. Apa seperti Tuhan yang kami deklarasikan Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan. Di bumi maupun di surga Tuhan Yesus. Di segala penjuru Tuhan Yesus. Di semua Tuhan Yesus aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah kerajaan boleh datang atas setiap hati kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Bersungguh-sungguh Tuhan menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sebentar Tuhan. Kami ingin menerima Tuhan kembali Bapa makanan rohani Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi murid yang taat Tuhan. Ajar kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga yang berikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami kembalikan Tuhan ke dalam Tuhan gereja ini. Tuhan Yesus untuk Tuhan menjadi sumber Tuhan Yesus. Segala pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami semua Tuhan siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudaraku sebentar. Saya undang kolektan. Mari kita memberikan persembahan kita. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken
together and Itu kita tundukkan kepala dulu, kita akan berdoa supaya apa yang kita dengarkan menjadi bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang Esa, Engkau yang berfirman kepada kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, buka hati kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya apabila firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, boleh bertumbuh-tumbuh dengan subur dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Jauhkan kepikiran-pikiran yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami tahu iblis tidak senang jika kami mendengarkan pengajaran daripada-Mu. Tuhan, kirim malaikat-Mu ya Tuhan. Jaga kami semua ya Tuhan dalam perhimpunan ini. Supaya firman-Mu benar-benar kami dapat dengar, benar-benar kami dapat perhatikan, dan benar-benar dapat kami tanam dan bertumbuh ya Tuhan, dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini kami serahkan ibadah ini, dan selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Malaikat-malaikat-Mu menjaga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Ya, selamat pagi. Ya, pagi ini kita akan belajar kembali mengenai firman Tuhan. Ya, judulnya makna kelahiran Kristus. Ya, karena kita tahu ya. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Natal ya, dan saya diberikan kesempatan ya untuk membawakan judulnya ini, makna kelahiran Kristus. Ya, saya ambil satu ayat ya dalam Matius 1 ayat 20 ya. Kalau kita kadang-kadang membaca sekilas ya, kok nggak ada hubungannya sekali kelihatannya ya dengan makna kelahiran Kristus ya. Di dalam Matius 1 ayat 20 ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Amin. Ya. Kalau kita lihat ya judul sama dengan ayat yang saya ambil agak jauh. Sebenarnya saya mau mengajar ya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya juga ya. Bahwa kedua pasangan yang bertunangan ini yaitu Yusuf dan Maria ya. Kalau Anda minggu kemarin ya, Ibu Gembala sudah mengajarkan ya bagaimana kedaulatan Tuhan ya berlaku atas kehidupan pasangan ini ya, pasangan tunangan ini ya. Yusuf dikatakan ya ingin menceraikan tunangannya untuk jaga nama baik segala macam ya, tapi Tuhan berkata lain. Dan dia Yusuf dan Maria ini menerima kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, kita baca bagaimana ya malaikat Tuhan berkata, Yusuf jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Ya, karena apa yang dikandung daripadanya ya itu adalah dari Roh Kudus. Ya. Saya mau tekankan kembali ya di sini adalah bahwa kelahiran Kristus adalah kedaulatan daripada Allah Bapa. Ya, 1 bulan lewat ya, tanggal 25 Desember kita merayakan hari kelahiran daripada Kristus ya, di mana kita masih mengingat mungkin acaranya ya, bagaimana ada kalau istilahnya zaman dulu disebutnya tablo, ada pasangan Maria dan Yusuf ya membawa bayinya ya ke sini lalu keluar lagi ya.
Saya juga tadinya nyangka itu bayi boneka ya. Tahu kan katanya bayi beneran ya. Untung nggak nangis juga ya. Ya saat itu ya. Ya. Tapi saat ini ya banyak yang orang yang sudah melupakan hal kelahiran Yesus Kristus itu. Makna dari kelahirannya sendiri. Ya. Zaman ini banyak yang mereka mengatakan perayaan Natal adalah pesta pora sudah. Sudah pesta pora. Ya. Sehingga apa yang Lukas katakan dalam Lukas 2 ayat 11 ya, bahwa hari ini telah lahir juru selamat ya, Tuhan ya, yaitu Kristus di kota Daud ya. Itu sudah nggak ada artinya apa-apa lagi ya, bagi mereka. Bagi mereka itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Bahkan dikatakan kejadian itu hanya dongeng. Hati-hati saudara. Kejadian itu hanya dongeng. Ya. Gak ada itu kejadian, itu hanya cerita aja itu. Walaupun tercatat dalam buku-buku sejarah. Ya. Buku-buku sejarah lama yang ditulis oleh bangsa Romawi segala macam itu ada tentang kelahiran ini. Tapi masih mereka katakan dongeng. Dan yang lebih parah lagi, ya, kira-kira 3 minggu yang lalu, ya, saya pernah bertemu dengan seorang bekas anak Tuhan yang aktif juga, ya, dan karena dia merasa kecewa, ya, dalam kehidupannya, ya, dia merasa kecewa dalam kehidupannya sehingga sekarang dia menjadi ateis. Dan dia waktu saya bicara gimana, ya saya waktu bicara mengenai kelahiran Yesus. Dia bilang, kelahiran Yesus itu enggak ada. Perubahan dunia itu bukan yang seperti ini yang terjadi sesungguhnya, dia bilang. Perubahan dunia ini, dia bilang, perkembangannya itu adalah karena perubahan daripada perkembangan teknologi segala macam, dia bilang. Itulah sebenarnya dia bilang kelahiran yang baru, dia bilang. Itulah perubahan yang dibuat untuk kehidupan kita. Ya. Jadi mulai adanya, Anda ingat, ya, adanya waktu zaman dulu istilahnya pager, ya. Kita kalau dipanggil oleh kantor, oleh customer, berbunyi cecet, tolong hubungin ini, kita harus pergi ke telepon, ada telepon, ya. Dan saat ini, ya, alat multimedia juga, kalau pertama-tama hanya bisa menulis kata-kata, ya, sekarang terus bisa telepon dan menulis kata-kata. Sekarang bisa telepon melihat, ya, orangnya juga, ya. Itu seperti itu. Kemajuan zaman itulah dia bilang kelahiran yang baru sebenarnya. Saya katakan, waduh, anak Tuhan karena kecewanya, ya. Karena mengalami kekecewaan, ya, sampai bisa mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu berhati-hati kita saat zaman ini. Kita mau memaknai sebenarnya kelahiran Bapa Yesus Kristus itu sebagai apa sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita sembarangan. Ya. Karena kelahiran Yesus Kristus itu adalah suatu peristiwa agung, ya, yang mengubah arah kehidupan sejarah manusia. Ya. Lebih dari sekedar momen adanya bayi yang lahir di Bethlehem. Lebih dari momen itu. Ya. Tapi suatu peristiwa rohani, ya, yang sangat mendalam. Yaitu berupa undangan daripada Allah Bapa dengan kelahiran Kristus kepada kita anak manusia, ya, untuk proses penyelamatannya. Apa yang terjadi? Ya. Pada saat kelahiran Yesus, ya, kita lihat ada bintang, ya,
Lalu malaikat menyampaikan undangan kepada para gembala ya, bahwa telah lahir. Ya. Itu berupa undangan. Kepada orang Majus pun dia melihat bintang ini. Itu Allah Bapa mengundang kita untuk datang. Jadi sesungguhnya kelahiran Yesus adalah merupakan undangan terutama. Ya, jadi kita harus merasakan ya waktu saat merayakan Natal itu. Kita sesungguhnya diundang untuk diselamatkan. Ya. Jadi bukan suatu hal yang biasa merayakan, tapi berupa undangan untuk keselamatan kita. Memang bukan perkara yang mudah untuk menerima Yesus Kristus itu. Bukan perkara yang mudah. Saya akuin bukan perkara yang mudah. Ya. Saya pun dulu ya cari-cari Tuhan, ikut-ikut sampai ikut ke tepekong istilahnya, dikuepang segala macam sama kuasa kegelapan. Ya saya ikut, tapi saya tidak menerima kedamaian. Sampai akhirnya saya bisa datang pada Tuhan. Ya. Artinya Tuhan mengundang saya saat itu. Ya. Saya merayakan benar-benar kelahiran daripada Kristus. Karena tidak mudah ya untuk menerima kelahiran Yesus itu. Karena butuh suatu kerendahan hati. Butuh iman. Ya. Butuh pengertian ya tentang kebenaran yang dia bawa kepada kita. Ini yang kita harus, tidak mudah saya katakan. Kalau kita tahu ya, saat ini penduduk dunia sudah sekitar 7 miliar katanya. Ya, setiap hari loh. Itu sekitar 1 juta bayi lahir. Setiap hari. Ya. Lalu apa bedanya dengan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dengan bayi yang lahir saat ini? Ya. Apa perbedaannya? Ya karena judulnya tadi kita makna kelahiran Yesus Kristus. Apa bedanya? Sangat berbeda. Sangat berbeda saya katakan. Ya. Karena bayi yang lahir saat ini, ya, itu hasil hubungan biologis antara pria dan wanita. Ya. Hasil hubungan biologis antara pria dan wanita. Sedangkan bayi Yesus dikatakan adalah dari roh. Ya, di sini katakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh. Ya. Bukan dari hubungan biologis. Karena saat itu Yusuf dan Maria baru bertunangan. Dia belum tinggal bersama-sama. Ya. Ya, di Matius 1 ayat 8 juga dikatakan ya bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan di sini ayat ini dikatakan karena kaget Yusuf, kok tunangannya udah mengandung, yang dikatakan. Dia mencoba ya. Minggu kemarin dijelaskan semuanya. Ya. Begitu tantangan yang hebat dihadapi oleh Yusuf dan Maria, ya, dari orang-orang sekitar dia. Tapi kedaulatan Tuhan, ya, atas Yusuf dan Maria, Yusuf dan Maria menerima kedaulatan itu. Dia terima apa adanya. Ini ya, dengan kelahiran Yesus, ya, dia terima semuanya. Di Matius 1 ayat 24-25 juga dikatakan, Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, ya, dan dikatakan
dia tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai kelahiran anak laki-laki dan menamakannya Yesus. Jadi jelas ya, bahwa kelahiran Yesus itu bukannya daripada hubungan biologis. Ya. Mengapa bayi Yesus itu harus lahir dari Roh Kudus? Ini yang penting bagi kita. Jadi bayi itu bukan hasil hubungan biologis. Ya. Karena begitu bayi Yesus itu lahir dari hubungan biologis, ya, maka bayi itu sudah mengandung dosa. Ya. Dosa sudah ada dalam bayi itu. Kalau sudah ada dosa, ya, bagaimana yang berdosa itu bisa menyelamatkan yang berdosa lagi? Dosa itu hanya bisa dihapus oleh orang yang tidak berdosa. Ya. Keselamatan itu hanya bisa diberikan kepada oleh orang yang tidak mengalami dosa dari awalnya. Jadi misi Allah, ya, itu sungguh-sungguh suatu kedaulatan yang daripada dia. Dia pakai perawan muda, ya, untuk melahirkan tanpa dosa. Itu kelahiran dia. Kalau dari awal ada dosa, ya misi Allah tuh nggak bisa berlangsung. Tapi dengan tidak adanya dosa dalam Kristus, ya Yesus itu, ya, maka misi Allah akan program keselamatan kita bisa berlaku. Ya. Karena keselamatan yang direncanakan oleh Allah, yang dikaruniakan kepada kita, itu adalah keselamatan yang sifatnya kekal. Bukan keselamatan selama di dunia ini saja. Saya hari ini selamat, tidak terjadi sesuatu dalam kehidupan saya. Saya ini hari selamat naik mobil dari Jakarta ke Tangerang, tidak terjadi kecelakaan. Bukan hal yang demikian. Ya. Bukan. Tapi suatu yang sifatnya kekal. Enggak pernah akan lenyap. Ya. Karena Allah sendiri itu adalah kekal. Ini ya maksudnya. Next ya. Nah, hal ini ya dari kelima item ini yang saya coba ungkapkan ya. Kita harus memaknai kelahiran Kristus. Tapi kelahiran memaknai ini itu baru bisa kita rasakan kalau kedaulatan Tuhan itu kita terima sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Tanpa kita menerima sungguh-sungguh kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak bisa kita terima hal yang ini. Kelima ungkapan ini. Ya. Di sini saya katakan apa? Bahwa Kristus lahir itu melepaskan kita dari dosa. Ya, kalau kita nggak menerima kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa merasakan ini. Bahwa kita terlepas dari dosa. Dan yang kedua, ya, Kristus lahir untuk memberikan kehidupan baru. Setelah kita dilepaskan dari dosa, kita diberikan kehidupan yang baru. Ya. Yang ketiga, bahwa Kristus itu keselamatan. Kita harus mengakuinya. Keempat, Kristus lahir untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, sudah kita kehidupan baru, kita bahwa dia memberikan keselamatan dan dialah lahir untuk apa? Menyertai kita selama-lamanya. Dan yang terakhir, ya, Kristus lahir untuk memberikan kehidupan yang kekal. Ini coba saya belajari. Makna kelahiran yang terpenting adalah ini. Bahwa kita dilepaskan daripada dosa. Lalu diberikan kehidupan baru. Ya. Adanya keselamatan. Dia serta kita selama-lamanya. Ya. Dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Tapi hal ini saya jelaskan sekali lagi.
Jikalau kita merasakan ini, jikalau kita benar-benar mau menerima kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus benar-benar kita terima kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yusuf dan Maria. Ya, kita tahu begitu tentangan yang luar biasa, tapi dia menerima kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita itu akhirnya adalah suatu yang paling baik, yang terbaik yang akan diterima. Ya. Saya coba jelaskan satu-satu ya apa maksudnya. Ya. Next. Coba begini ya. Di sini saya katakan bahwa Kristus lahir untuk melepaskan kita dari dosa. Ya. Di Matius 1 ayat 21 ya, dikatakan demikian. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Ya, bukan saya yang katakan. Firman Tuhan yang katakan. Bahwa karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Saya coba tulis di bawah ini ada istilah yang agak sedikit ekstrim juga. Ya. Pengertian daripada dosa itu apa? Ya. Dosa itu artinya, ya kalau saya ambil kata, itu adalah kembali melakukan hal-hal yang sama. Dosa itu adalah melakukan kembali melakukan hal-hal yang sama. Artinya kalau kita saat ini belum melakukan, misalnya belum melakukan menipu orang, lalu kita menipu orang, itu belum dosa. Sesudah kita berikutnya baru dosa. Bukan. Bukan hal itu. Saat kita tahu saja, ya, orang lain sudah melakukan penipuan, kita harus hati-hati. Kalau kita melakukan itu, artinya kita melakukan hal yang sama. Itulah kita dosa. Ya, bukan artinya ya dosa itu hanya melakukan hal-hal yang salah, ya, mencuri, zina, segala macam. Bukan. Ya. Seperti ini dikatakan bahwa kau melakukan hal yang sama yang tidak berkenan pada Allah itu sudah dosa. Baik itu baru dalam berupa pikiran kita, kehendak kita. Ya. Itu sangat mempengaruhi dosa kita. Ya. Jadi jangan merasa, saya melakukan hal yang baik. Enggak. Karena kita harus mengerti bahwa kita ini sesungguhnya dikuasai oleh dosa. Ya. Seperti Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 15 dan 17. Ya. Coba kita baca ya ayatnya. Ya. Roma 7 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Ya. Jadi dosa itu sudah ada dalam kita. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat lagi. Apa yang dia benci, itu yang dia perbuat. Ya. Jadi dosa itu bukan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi adalah suatu keberadaan, ya, suatu kekuatan yang bercokol, yang berdiam dalam diri kita, dalam hati manusia. Itulah dosa. Jadi sebelum keluar pun kita sudah mengandung dosa di sini. Makanya Tuhan katakan, ya, hanya kelahiran Kristus yang membawa kita
untuk melepaskan dari dosa itu. Tanpa sesuatu, kalau jika Yesusnya sendiri sudah berdosa, bagaimana bisa menghilangkan, melepaskan dosa yang ada dalam kita? Tidak bisa. Makanya dikatakan perempuan muda ya akan melahirkan ya, yang melepaskan dari dosa. Ya. Jadi kekuatan yang bercokol itu selalu ingin melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Suatu hal-hal yang tidak berkenan pada Bapa. Jadi dosa itu adalah melakukan sesuatu yang berulang. Hal-hal yang sama yang kita lakukan. Yang orang lain sudah lakukan, kita juga mau melakukan. Ya. Mencuri, kadang-kadang kita juga ingin mencuri. Sudah di pikiran aja sudah melakukan suatu dosa. Kita sudah dikuasai. Ya. Di sini, coba balik ke keting tadi. Yang kedua dikatakan apa? Sebelum ya. Masalahnya ya adalah bukan karena tidak mau berubah atau tidak mau melepaskan dosa, tetapi karena tidak mampu berubah atau melepaskan dosa itu. Ini sifat manusia. Bukannya dia nggak mau melepaskan dosa, nggak mampu. Makanya tanpa kelahiran Yesus, ya, kita tidak mampu melepaskan dosa tersebut. Ya, tidak bisa. Ya, sehingga tadi Paulus katakan di ayat 15, ya, saya nggak bisa, ya, saya lakukan malah apa yang saya benci, dia bilang. Itulah. Ya. Kita coba. Ya, kita melakukan, ya oke, saya lakukan dosa, saya bertobat, ya. Saya nggak mau melakukan lagi. Akhirnya suatu saat melakukan lagi. Karena tidak mampu menghandle-nya. Tanpa Yesus, tidak mampu. Ya. Makanya diperlukan kelahiran Yesus yang tidak ada dosanya. Yang bisa melepaskan kita dari dosa itu sendiri. Ya. Seperti Paulus katakan, saya nggak bisa tahu. Ya. Apa yang saya buat itu yang saya benci malah saya buat. Ya. Jadi di ayat 17, ya, bukan lagi aku yang membuatnya, tapi dosa yang ada dalam aku. Ya. Makanya dosa itu sifatnya adalah di dalam kita. Ya. Bukan hanya melakukan hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang jelek, bukan. Sifatnya udah ada dalam kita. Ya. Makanya Allah mengutus ya, sesudah Yesus mati bangkit ya, hari ketiga naik ke surga, dia janji apa? Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam kita. Dalam hidup kita. Ya. Di mana dia tinggal itu untuk menghancurkan ya, kuasa dosa yang membelenggu kita, sehingga kita itu bisa merdeka dari dosa. Ya. Yohanes 8 katakan ya, dan jika kamu mengenal kebenaran ya, dan kebenaran itu akan membawa kita kepada kemerdekaan kita. Ya. Ini bahwa sesungguhnya kita tidak mampu kalau mau berusaha sendiri ya. Makanya tadi saya katakan kedaulatan Tuhan tentang kelahirannya, ya, dia yang akan membawa kelepasan kita dari dosa, hanya dia. Ya, dia yang memerdekakan kita. Dia yang bisa melepaskan kita dari dosa, karena dosa itu bercokol dalam diri kita sesungguhnya. Ya, yang kedua, next. Ya. Kristus lahir untuk memberikan kehidupan baru. Ya, kita tahu ya, sesudah kita datang pada Tuhan, bersyukur ya, kita sudah berbaptis, menerima Dia ya, dan kita mau menerima kedaulatan Dia. Kita percaya ya, bahwa kelahiran daripada Kristus itu akan memberikan kehidupan baru
bagi kita. Ya. Kehidupan baru dari kita. Di sini saya ambil satu ayat, ya, Yohanes 10 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi, Tuhan katakan supaya kita mempunyai hidup. Tadinya kita itu sudah mati sesungguhnya, ya. Tapi hidup lagi, hidup yang baru, ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, ya di bawahnya saya agak tulis juga agak ekstrem juga, ya. Ini banyak anak-anak Tuhan yang salah pengertian mengenai kelimpahan. Ya, di sini makanya saya tulis, ya, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk memberikan kelimpahan materi kepada manusia. Kalau kelebihan materi saja, karena orang kaya yang telah mempunyai harta yang banyak, ya, udah tidak butuh Tuhan Yesus lagi. Ya, kalau prinsipnya hanya memberikan kelimpahan materi, ya, orang yang udah kaya nggak butuh Yesus tuh. Ya. Makanya banyak salah, ya, pengertian mengenai kelimpahan ini. Bahwa sesungguhnya kelimpahan yang Tuhan tuliskan segala kelimpahan ini adalah kepuasan rohani kita. Ya. Kita bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya. Itulah kepuasan. Orang lain menghina kita, kita bisa berdoa, kita menerima. Ya. Orang lain mencaci maki, kita bisa menerima. Itulah kepuasan rohani yang sesungguhnya. Ya. Kalau perkara materi, ya, orang yang udah kaya ngapain butuh Tuhan lagi? Tapi karena Tuhan lahir, ya, dalam hidup kita, kita bisa menerima apa yang Tuhan inginkan. Ya. Sampai yang seakan-akan terburuk dari dunia, ya, Tuhan berikan apa orang lain lakukan terhadap kita, kita bisa menerima. Tuhan memberikan jalan, penghiburan segala macam. Ini baru kepuasan rohani, ya. Kelimpahan itu dia di situ. Bukan masalah uang materi, bukan. Jadi benar-benar pengertiannya adalah kepuasan hidup rohani kita. Kita bisa melihat, ya, ceritanya dalam waktu Yesus, ya, merasa haus, ya. Ada perempuan Samaria di sumur, ya, Yesus katakan, tolong ambilkan air, aku haus, ya. Pernah merasa kehausan enggak? Haus sekali gitu, luar biasa hausnya. Ya. Kebiasaannya kalau orang proyek yang sering di lapangan itu sering ngalamin panas dulu, panas luar biasa, haus, ya kan. Begitu ketemu air seteguk kayak ces, aduh, mantap rasanya. Ya, nggak usah segelas, baru seteguk kayak ces, ya, rasanya. Ya, bibir udah kering, begitu kena air, wah, enaknya luar biasa. Ya. Apa yang udah pakai teh gula, waduh mantap bukan main. Ya. Kau udah panasan, kausan luar biasa. Demikian juga, ya. Yesus katakan kepada wanita Samaria itu, apa yang dia katakan? Ya. Kita coba baca ayatnya, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes, ya, Yesus berkata kepada perempuan itu yang dia mengaku belum beristri, padahal sudah ada 5 istrinya, ya, katanya. Jawab Yesus kepadanya, ya, sesudah Yesus dituangkan air, ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Ya, kita lihat bagaimana. Bahwa di sini Yesus mengartikan bahwa ada suatu kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baru. Ya, kalau tadinya minum air biasa itu akan haus lagi. Tapi dengan minum firman Tuhan, kehidupan yang baru, kita diberikan firman Tuhan. Kita merasakan, kita mendapatkan pengajaran daripada dia. Ya, kita merasakan rohnya, maka kehidupan baru yang kita dapatkan. Kita nggak merasa haus lagi. Ya, dikatakan nggak merasa haus lagi. Ya. Tapi air daripada kehidupan itu akan memancar terus. Ya, sampai kehidupan yang kekal. Ini beda sekali. Ya, kehidupan baru kita adalah kita bisa memancarkan, ya, air kehidupan itu. Ya, terutama kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita. Ya, yang jauh, yang undur, atau sama sekali belum mengenal pada kelahiran Yesus. Tujuan daripada kelahiran Yesus. Jadi benar-benar Kristus datang, Kristus lahir itu ada memberikan kehidupan baru dan kelimpahan kehidupan kepuasan hidup rohani kita. Ya, seperti tadi dikatakan, dia akan memancar terus, nggak bakal haus lagi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bukannya hidup itu ditentukan lagi karena dia memiliki uang banyak atau kekuasaan yang besar. Tetapi dia merasakan hidup itu mempunyai tujuan, ya, ia hidup dengan kepenuhan kesukaan rohaninya, bisa menerima apa adanya, ya. Tapi itu biasanya kalau kita menerima kedaulatan Tuhan, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dan hasilnya paling baik untuk kehidupan kita. Next, ya, kelahiran. Nah, di sini saya tulis Kristus adalah keselamatan. Karena kita jangan berpikiran bahwa Kristus itu adalah penyelamat. Jangan hanya itu. Kita harus berpikiran bahwa Kristus itu adalah penyelamat. Bukan yang menyelamatkan kita. Bukan hanya itu. Tapi Kristus itu penyelamat. Ya, sesuai firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Ya, dikatakan apa? Dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di sini jelas-jelas dikatakan. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Jadi dia adalah keselamatan itu. Ya. Dan dari keselamatan itu kita boleh mendapatkan penyelamatan. Ya. Karena nama Yesus itu adalah nama yang sangat ajaib. Ya, meliputi bahwa dia Allah, dia Bapa, dia Roh. Ya, dia menjadi batu, penjuru, ya, fondasi. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ekspresikan semuanya. Oh, Yesus itu sangat baik. Oh, Yesus itu sebagai ini kita. Oh, nggak cukup, nggak bakal habis-habisnya kita memberitakan aspek daripada Yesus itu. Ya. Karena dia sangat kaya. Ya. Semuanya dia. Ya. Sehingga di Kolose 3 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus adalah semua di dalam semua. Ya.
Dia penuh kuasa, ya, dia kekal. Semua dikatakan. Ya. Kita baca coba ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 10 dan 11. Ya. Di sini dikatakan, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang miskin, bukan budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, jelas di sini katakan. Ya. Sesudah ya kita diperbarui tadi ayat 10 ya, katakan diperbarui terus. Ya. Dan yang terakhir dikatakan, sesudah kita mengalami pembaruan, bahwa kita semuanya adalah sama, anak-anak Tuhan. Enggak lagi dibedakan, kamu bangsa Yahudi, kamu bangsa Yunani, enggak ada. Semua sama, anak Tuhan. Semua sama, bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan. Orang yang dipanggil, dipilih, dan diselamatkan. Ini makna daripada kelahiran Yesus. Makanya kita harus benar-benar menerima kedaulatan Tuhan. Oh, sudah kita menerima kedaulatan. Oh iya, saya tahu bahwa saya ini anak Tuhan. Saya ini yang diselamatkan. Ya. Saya tidak dibedakan si A, si B, si C lagi. Tapi semuanya sama. Ya. Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kita enggak dibedakan lagi. Semuanya sama. Dia memang menjadi penyelamat dari hukuman Allah. Ini harus kita yakini. Dan dari segala perkara yang kita benci, dia menyelamatkan kita. Dari segala temperamen kita yang kadang-kadang temperamental, ya, dia selamatkan kita. Kebiasaan buruk kita, ya. Jadi sesungguhnya, ya, kita harus berdoa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebagai penyelamat. Karena setiap saat kita butuh penyelamatan itu. Kita butuh keselamatan itu. Jadi kita merasakan benar-benar ya bahwa kelahiran Kristus itu membawa kita ya diselamatkan dari banyak perkara. Jadi kita benar-benar harus menerima kedaulatan untuk merasakan kelahiran Kristus itu. Ya. Next. Di sini dikatakan Kristus lahir untuk menyertai kita selamanya. Ya. Matius 1 ayat 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Ya. Ayat ini sesungguhnya ya sudah dinubuatkan oleh Yesaya ya kira-kira 700 sampai 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, di Yesaya 7 ayat 14 yang dikatakan demikian. Ya. Coba tampilkan ayatnya ya. Yesaya 7 ayat 14. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Ya, artinya Tuhan menyertai kita. Ya, sudah dibuatkan 750 tahun sekitar sebelum kelahiran Yesus. Dan di
Matius dijelaskan kembali ya, bahwa anak darah itu akan mengandung dalam Roh Kudus dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, namakannya Immanuel ya. Kita harus mengerti, bukannya hanya dia menyertai kita selama-lamanya. Ya. Kalau dia menyertai artinya dia ada di samping kita. Ya. Dia ada di sebelah kita, mungkin dia serta bersama-sama. Tapi yang kita aminkan ya, bahwa sesungguhnya dia tinggal bersama kita. Dia tinggal di dalam kita. Itu yang harus kita rasakan. Dia akan tinggal di dalam kita. Ya. Dan dia menyertai kita selama-lamanya. Ini harus kita rasakan. Ya. Seperti Matius 28 ayat 20. Ya. Coba tolong ayatnya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Kalau kita tadi sudah dipanggil, lalu kita sudah dilepaskan dari dosa, diberikan kehidupan baru, dan ini saatnya kita diselamatkan ya. Dan selanjutnya kita disertai oleh kehidupan ini. Ya. Tapi Tuhan ingin apa? Kalau kita mau selalu disertai oleh Dia dan Dia tinggal dalam kita, ya, Dia meminta apa? Dan ajarlah mereka. Artinya apa? Perintah ini pada siapa? Pada kita. Pada kita anak-anak Tuhan. Meminta apa? Kita mengajar mereka. Ya. Bukannya kita diam-diam aja kalau sudah datang pada Tuhan, sudah menerima Tuhan. Kita harus mengajar. Mengajar di sini bukan berarti kita menjadi guru sekolah minggu atau menjadi ini SPK, modul 2, bukan hanya itu. Mengajar di sini artinya mengeluarkan sifat daripada Kristus dalam kehidupan kita. Mengeluarkan karakter Kristus sehingga orang melihat, oh iya benar. Ya. Oh benar dia anak Tuhan, kehidupannya beda loh. Itulah mengajar. Orang jadi melihat, oh iya benar. Itu mengajar. Bukan hanya mengajar dalam guru SPK segala macam, bukan. Tapi setiap saat ya orang bisa melihat kita, karakter Kristus ada dalam kehidupan semua perbuatan kita. Ini yang Tuhan ajarkan ya. Bahwa kita hendaknya mengajar mereka. Jadi kalau Tuhan sudah katakan jangan mencuri, ya jangan mencuri. Oh, orang lain, oh iya memang dia enggak mencuri. Ya. Karena itu dosa. Ya, Tuhan mengajarkan jangan korupsi. Kita enggak melakukan korupsi. Orang, iya benar loh. Dia anak Tuhan. Dia enggak pernah korupsi. Ya. Ini mengajar artinya. Orang jadi bisa melihat betul-betul apa yang kita perbuat. Ya. Maka dia akan menyertai kita benar-benar sampai akhir zaman. Ya. Balik coba teman-teman sebelah. Ya, di sini dikatakan dia bukan hanya menyertai kita sampai akhir zaman, tapi diam di antara kita, di mana kita bisa melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Ya. Ini ada ayatnya dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, coba tampilkan nih. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita tak melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mau bertanya saat ini. Ya, sesuai firman Tuhan, bahwa dikatakan kita telah melihat kemuliaannya. Apakah Anda telah melihat kemuliaannya saat ini? Kapan? Kapan Anda melihat kemuliaannya? Menjadi pertanyaan kalau kita tidak mendalami firman Tuhan. Kapan kita melihat kemuliaannya? Ya. Kita melihat kemuliaannya karena karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kita dimuliakan orang dengan penglihatan orang. Ya seperti saya katakan tadi. Karena karakter Kristus hidup ya, dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Oh benar dia pengikut Yesus. Dia anak Tuhan. Ya. Kita dimuliakan loh. Itulah yang kita lihat. Ah iya benar, saya ini senang ya. Karena saya dilihat orang, saya enggak melakukan hal yang tidak berkenan. Ya, saya melakukan benar-benar apa yang Tuhan perintahkan. Orang melihat, oh saya dipermuliakan. Itu saatnya kita melihat bahwa kita sebenarnya dipermuliakan di situ. Ya, kita menerima itu. Bukannya melihat, wow di langit, bukan. Tapi saat itulah kita menerima bahwa kita dipermuliakan. Kita melihat terhadap diri kita. Kita dimuliakan oleh orang-orang sekitar kita. Bukannya kita menjadi congkak, enggak. Tetap bahwa karakter Kristus yang lahir, yang timbul, yang kelihatan dalam kehidupan kita. Itulah yang memuliakan, yang kita lihat, oh iya saya dipermuliakan karena karakter Kristus sudah keluar dalam kehidupan kita. Ya. Dan dia katakan di sini apa? Enggak, tadi yang sebelum. Ya, di sini katakan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Ya, sama. Yesus juga menerima kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini, ya. Tuhan katakan seperti ini, bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya, ya, dan tinggal bersama kita sehingga kita akan merasakan kemuliaan, melihat kemuliaannya, yaitu dalam kehidupan kita, bahwa karakter Kristus keluar, kita merasakan memuliakan, Allah Bapa memuliakan kita dalam hal ini, ya. Yesus disebut juga tadi Immanuel. Ya. Dia menjalankan fungsinya ya, pada segenap manusia yang menjadi anak-anaknya. Ya. Tapi kadang-kadang kita bertanya, ya, apakah benar Immanuel itu sudah besar? Artinya dia menyertai kita. Kenapa hidup saya selalu mengalami masalah? Kalau Tuhan sudah menyertai kita selalu, kenapa hidup kita selalu mengalami masalah? Silih ganti, belum selesai satu, udah datang lagi satu lagi. Ya. Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Ya. Apakah kita sudah berjalan benar-benar dengan Immanuel kita? Ya, apakah kita benar-benar sudah berjalan dengan Immanuel kita sehingga kita bisa terlepas dari perkara itu? Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, apakah Immanuel itu ada dalam yang kita lakukan itu? Ya, contohnya saja, ya. Waktu kita berbicara, ya,
Apakah Immanuel itu ada? Sehingga kita berbicara itu bergurau, bergosip, segala macam perkara yang tidak berkenan. Mana ada Immanuel di situ? Ya. Immanuel tidak ada di situ saat kita melakukan hal yang tidak berkenan. Maka kita harus melatih. Sesudah kita menerima baptisan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu menyertai kita, menguasai kita, ya, memberikan sentuhan kepada kita, menjamah kita, ya, di dalam segala keadaan perkara kita. Jadi dia benar-benar menguasai. Jadi tidak ada perkara yang suatu kerjaan yang tidak benar-benar disertai dengan Immanuel. Kalau kita disertai Immanuel, maka kita juga akan jauh sekali dari perkara yang tidak berkenan pada Yesus. Benar-benar. Jadi benar-benar Tuhan beserta dengan kita. Artinya semuanya apa yang kita perbuat itu ada Immanuelnya. Ya. Bukan artinya dia hanya menyertai kita, tapi kita melakukan Immanuel juga. Bahwa Tuhan benar-benar menyertai kita. Apa yang kita katakan itu merupakan kebenaran. Apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan apa maunya Tuhan. Ya, ini penting ya bagi kita. Ya. Oleh karena itu perlu benar-benar kedaulatan Tuhan kita terima. Maka Immanuel itu benar-benar akan selalu bersama dengan kita. Ya. Next. Ini yang terakhir dikatakan bahwa Kristus lahir untuk memberikan hidup yang kekal. Ya. Saya ambil ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 28. Ya. Karena ini janji Tuhan. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Dikatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tapi ada syaratnya. Ya, di ayat yang ke-27-nya. Coba tampilkan ayat 27-nya. Di sini jelas dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Artinya, kita sebagai domba-dombanya, sebagai umatnya harus mendengarkan suara dia. Ya, karena dia mengenal dia mengenal kita. Ya. Dan dikatakan kita harus mengikuti dia. Ya. Maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Tidak binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun nggak bisa merebut. Ya. Kita daripada Tuhan. Balik coba sebelumnya. Ya, di sini saya coba tuliskan. Ya, bahwa tidak ada satu kepercayaan, agama, nabi yang bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada umatnya dan menjaga umatnya yang sungguh-sungguh mendengar suaranya supaya tidak hilang dalam dunia kebinasaan. Sebab Yesus ingin umatnya bersama-sama dengan Bapa selamanya. Jadi jelas ya, bahwa kelahiran Yesus yang sesungguhnya ya, kita harus maknai bahwa dia ingin ya, kita kembali ya untuk bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Ya, karena tidak ada satu kepercayaan, tidak ada nabi, tidak ada agama yang memberikan kehidupan yang kekal. Hanya dia, Yesus Kristus, yang mengatakan hal yang demikian. Ya, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ya.
Seorang pun tidak bisa merebut kalau kita mau dengar-dengaran suara Dia. Ya, seperti tadi, ya, kesaksian saya sekitar 3 minggu yang lalu, anak Tuhan, aktivis, ya, bisa menjadi ateis. Karena apa? Tidak dengar-dengaran pada Bapa. Dengar-dengaran dengan perkara dunia. Ya, mempercayai bahwa kelahiran ada suatu ciptaan yang baru, hasil yang baru, teknologi yang baru. Sampai bisa mengatakan hal yang demikian. Anak Tuhan, aktivis. Ya, firman Tuhannya enggak ini benar-benar saya tahu dia. Bisa mengatakan hal demikian karena tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ya. Kalau dengar-dengaran maka dikatakan bahwa kita akan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Dan kita dijaga. Ya. Dijaga oleh Dia. Ya. Nggak ada seorang pun yang bisa merebut kita daripada tangannya. Ya. Kita baca satu ayat yang menguatkan kita dalam Yohanes 14 ayat ke-3. Ya. Inilah sesungguhnya makna daripada kelahiran Yesus. Ya. Di sini makna daripada kelahiran Yesus sesungguhnya. Karena Dia lahir tanpa dosa. Hanya dia yang bisa melakukan tadi. Bahwa melepaskan dosa kita. Ya. Memberi keselamatan kepada kita. Memberi kehidupan baru. Dan ya, menyertai kita sampai ke akhir zaman. Dan terakhir adalah bahwa Dia akan mengajak kita untuk tinggal bersama kembali. Bersama Bapa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Inilah makna sesungguhnya daripada kelahiran Kristus. Akhir daripada makna kelahiran. Bahwa pertama kita akan dilepaskan dari dosa kita. Lalu diberikan kehidupan baru. Diberikan keselamatan. Ya. Dia sertai kita selamanya. Dan yang terakhir ini. Bahwa Dia akan membawa kita kembali kepada Bapa. Hidup bersama-sama dalam kekekalan. Bukannya tadi keempat yang tadi itu hanya dalam dunia saja. Tidak, semuanya itu akan berlaku dan akhirnya dalam kekekalan. Itu yang kita terima daripada kelahiran Kristus. Kadang memang kita bingung. Ya. Karena apa yang Tuhan ajarkan, ya, itu kita berpikir, kok begini sih, ya. Kita kadang-kadang kalau kita gunakan kepikiran kita akan merasa kebingungan. Ya. Kok Tuhan sudah janji katanya. Tuhan melepaskan kita dari dosa. Ya. Tuhan memberikan keselamatan pada kita. Tuhan menyertai kita. Ya. Kenapa situasi buruk selalu kadang-kadang datang menyertai kita? Ingat. Bukan tugas daripada Yesus. Saya tekankan lagi. Bukan tugas daripada Tuhan. Ya. Untuk memberikan kita hidup yang sempurna itu. Dalam dunia ini. Bukan. Tapi kedaulatan Tuhan yang berlaku tadi. Yang harus kita lakukan. Jadi kita jangan diam. Artinya kalau janji Tuhan akan lepaskan kita dari dosa, artinya jangan kita diam. Kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Bukan Dia yang memperbaiki, bukan kita yang harus memperbaiki. Kita yang harus berubah. Ya.
Itu yang kita harus lakukan. Supaya kita tetap dapat mengatasi segala permasalahan, persoalan. Ya. Dan kabar gembiranya. Ya. Karena dia mengenal kita. Ya. Dan kita juga mengetahui dia selalu bersama kita. Tuhan selalu akan membimbing kita. Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar. Mungkin dari sisi yang lain dia keluar. Kita berpikir, saya mau harus jalan keluarnya adalah menuju ke depan. Enggak, Tuhan bilang, enggak. Belok kiri, lewat samping. Itu jalan keluarnya. Kadang-kadang kita enggak berpikir seperti itu. Ya. Maka kita yang harus memperbaiki kita, menerima kedaulatan Tuhan. Inilah kedaulatan Tuhan itu. Ya, dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak menerima kedaulatan Tuhan, 5 item tadi enggak bisa kita rasakan. Enggak bisa kita terima. Terimalah kedaulatan Tuhan benar-benar. Kelahiran daripada dia. Ya. Dari seorang darah. Ya. Yang belum melakukan hubungan biologis. Karena dia lahir daripada roh itu sendiri. Dan kita biarkan, tadi saya katakan, roh itu bekerja dalam kita untuk membimbing kita. Ya. Melaksanakan apa yang kehendak Bapa. Dia mengingatkan, kita terima, lepaskan, biarkan dia bekerja sungguh-sungguh. Ya. Tuhan pasti akan membimbing kita melewati kesukaran-kesukaran. Ya. Keluar dari sisi yang lain yang di luar kepikiran kita. Ya. Makanya kita mau melekat benar-benar pada dia. Dekat dengan dia. Bergaul karib dengan dia, ya, maka Tuhan akan selalu membantu kita. Ya, kelahiran Yesus penting bagi kita. Ya, jangan kita berpikiran Natal itu hanya pesta pora lagi. Natal itu hanya ibadah, Natal malam Natal seperti itu. Enggak, tapi kita harus merasakan bahwa dia kelahirannya adalah melepaskan kita dari dosa, ya. Lalu memberikan hidup yang baru, memberikan keselamatan, ya, bahwa dia menyertai kita dan akhirnya, ya, kita akan dibawa bersama-sama dengan dia, di mana dia ada, kita ada, ya, dalam kehidupan yang kekal, karena dia adalah kekal adanya. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, ya, saya undang WL dan Singer, ya. Kita mau berdoa dulu, kita tutup doa firman Tuhan ini. Supaya apa yang Tuhan sudah sampaikan isi hatinya, supaya kita juga bisa menerima kedaulatan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah berfirman kepada kami saat ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kami. Supaya kami pun bisa memberitakan, mengajak kepada mereka yang di luar daripada-Mu, yang belum mendengar pengajaran-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu, kami mau menurut akan firman-Mu. Kami menerima kedaulatan daripada-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kedaulatan-Mu itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perluaskan pengertian daripada firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Supaya kami tambah hari tambah maju dalam pelayanan kami ya Tuhan. Dalam pengiringan kami datang kepadamu. Supaya apa yang kami lakukan kami terima, tidak pernah menerima dengan kesia-siaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saya undang bangkit. Sapa. Yara papa para lewat sheket kena nai nama siti kailo tai kena nai nama siki los kenama. Ora papa pa yeskete kena nai nama shele kailo los inde kena nama ralabai siki tikara lama. Haleluya Yesus,
Kami bersyukur pada siang hari ini Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu Bapa, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Mari Tuhan, firman-Mu berkata, kuduslah Engkau, sebab aku kudus, tanpa kekudusan Engkau tidak dapat melihat kemuliaan-Ku. Mari Bapa, saat ini kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memanggil, memilih kami Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan kami untuk menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu, suratan terbuka. Dimanapun kami berada boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengabarkan Tuhan kabar sukacita bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Bapa, pakai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, baik di ranting ataupun di cabang Tuhan. Kami boleh bersehati bersama-sama satu visi Tuhan, untuk kami dapat Tuhan memberitakan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memakai kami Tuhan, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tapi di saat kami hidup dalam kebenaran-Mu, ada kuasa-Mu yang menyertai kami. Kami mampu Tuhan untuk kami dapat memberitakan kabar sukacita bagi setiap mereka-mereka yang hari-hari ini membutuhkan Engkau. Supaya Tuhan, sebelum kami mengajarkan mereka Tuhan tentang Engkau, tentang apa yang sudah Engkau Tuhan ajarkan bagi kami, terlebih kami lebih Tuhan Yesus belajar, mengajar diri kami untuk mau taat, setia Tuhan, melakukan, mau berubah seturut kehendak dan rencana-Mu. Mari Tuhan, persatukan gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, baik ranting dan cabang Tuhan, memiliki satu jalan Tuhan, untuk kami dapat memenangkan jiwa-jiwa melalui karya-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kami. Kami boleh terus Tuhan percaya bahwa Tuhan Engkau terus menyertai kami, kuasa-Mu menyertai kami, firman-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami terhubung dengan Engkau, supaya kami Tuhan tetap teguh di dalam iman, berjalan Tuhan dengan iman. Kami percaya kami dapat Tuhan membawa jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan pada terang-Mu yang ajaib, supaya kami dapat mengajarkan mereka, supaya mereka tetap beriman kepada Engkau, tetap teguh di dalam situasi apapun Tuhan. Mereka tetap berjalan Tuhan seturut jalan-Mu, oleh karena rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah damai sejahtera, hidup masa depan yang penuh harapan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk modul 2 Tuhan yang sebentar akan dimulai di 2 Maret Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, baik waktu dan caranya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengerjakan Tuhan. Engkau memberkati setiap pengajar yang Engkau sudah persiapkan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat, roh kesabaran Tuhan, untuk mereka Tuhan dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap para anggota, para peserta Tuhan, supaya mereka menyiapkan diri Tuhan, supaya mereka Tuhan memiliki roh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya mereka terus Tuhan dikuatkan, diteguhkan di dalam situasi apapun. Mereka tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari Bapa, kami menyerahkan Tuhan, oh Yesus, para pembina. Biarlah Engkau juga Tuhan berikan hati mereka untuk Tuhan mau terlibat di dalamnya Tuhan, supaya Bapa, setiap murid Tuhan ada yang mengawasi Tuhan dan mementor Tuhan, supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau. Mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berikan hati-hati yang mengasihi, hati-hati yang mau terlibat, hati-hati yang mau Tuhan ikut ambil bagian. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Roh-roh yang membuat hati yang tidak Tuhan sungguh-sungguh mengikuti, hati-hati yang Tuhan yang tawar, ya oleh karena sesuatu hal mereka tidak ingin ikut ambil bagian. Segala hal apapun, roh kemalasan Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berikan roh yang bangkit, semangat yang baru, roh yang antusias untuk mereka ikut ambil bagian, supaya mereka Tuhan diberkati dan diberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk saudaraku sebentar sebelum kita mau akhiri ibadah kita mau melihat dulu beberapa pengumuman. Mari silakan tim multimedia. Sungguh besar setiamu, ada di sepanjang hidupku.
Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jalanmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Kita mau doa berkat terlebih dahulu. Mari saya undang Bapak Daniel. Ya, kita akan sama-sama ya akan tutup ibadah kita. Ya, kita mau berdoa dulu. Ya. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah himpunkan kami kembali tempat ini saat ini ya Tuhan. Ini bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami tahu ini adalah kesukaan yang kami akan terima daripadamu. Inilah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarkan firman-Mu itu ya Tuhan, boleh bertumbuh dengan subur ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi sulu langkah kehidupan kami di kemudian hari ya Tuhan, supaya kami tambah maju ya Tuhan, supaya kami tambah memperluaskan kerajaan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing ya Tuhan. Terimalah saudara-saudara sekalian, berkat anugerah daripada Allah Bapa, mulai saat ini sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami hanya menerima berkat yang datangnya daripada-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih